Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ya makasih anak-anak yang masih stay di sini. Untuk hari ini, nah ini pertemuan terakhir kita untuk bab siklus-sel. Nah, jadi besok kita udah mulai masuk ke bab hereditas Mendel ya. Jadi mulai belajar genetika. Yang suka hitung-hitungan ya semoga besok lebih semangat belajarnya. Nah, jadi untuk hari ini nah kita mau lihat realnya dari meiosis ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita belajar realnya dari siklus sel ya kita tahu bahwa ketika kita luka, ketika kita nyuci terus terkelupas tangannya, ketika kita jatuh, ketika kita ganti kulit, ketika rambut kita rontok, nah itu sebenarnya adalah sel yang melakukan siklus. Jadi sampai badan kita itu utuh kembali itu akibat dari proses sel yang melakukan siklus. Nah, maka kalau misalnya kalian pengen lihat realnya dari proses reproduksi sel, ya realnya adalah di proses gametogenesis atau bahasa sederhananya adalah proses pembentukan gamet. Nah, sebenarnya kalian tuh udah belajar ini ya, tapi bagian tumbuhannya di bab yang pertama, bagaimana masa praembrionik itu sangat berperan, ya, bagaimana proses pematangan gamet itu sangat menentukan proses terjadinya pembuahan. Nah, sama halnya nanti pada hewan, bahkan manusia. Nah, proses gametogenesis ini juga menentukan generasi selanjutnya. Nah, jadi inilah realnya sebenarnya dari meiosis. Nah, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian tahu apa sih itu gametogenesis. Nah, kemudian konsep variasi dan penurunan sifat. Nah, jadi kalau kemarin kita udah bahas panjang lebar tuh tentang crossing over, ya pindah silang yang terjadi pada profase 1 meiosis. Nah, maka nanti kan itulah cikal bakal lahirnya variasi yang tentunya karena terjadinya pada sel gamet berarti variasi itu diharapkan akan diturunkan kepada keturunan berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya di bab ini kalian konsepnya kuat, nah mudah-mudahan untuk mempelajari bab setelah ini itu nggak akan ribet. Ya, karena bab setelah ini kalian itu diperkenalkan bagaimana sifat-sifat itu diturunkan kepada generasi pertama, generasi kedua, dan seterusnya. Jadi kita belajar Mendel itu ya sebenarnya belajar meiosis. Nah, baru yang terakhir kalian bisa ngebedain ya mana mitosis, mana meiosis. Kayaknya kalau orang udah paham konsepnya nanti nggak akan sulit lah mencari perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat ya, nah ini kan jadi kalau proses gametogenesis itu cuma ada dua ya, terjadi pada perempuan kalau manusia ya, dan terjadi pada laki-laki. Nah, secara general semua hewan akan mengalami hal yang sama secara general. Nah, nanti bedanya hanya di jumlah kromosom. Jadi kalau misalnya manusia punya 46 ya berarti nanti yang berproses adalah 46. Nah, kalau nanti hewannya punya 8 kromosom ya berarti yang berproses adalah 8. Nah, tapi kalau di buku-buku nanti kalian nggak akan melihat tuh 46 kromosom. Paling-paling nanti kalian lihat sampelnya 4. Jadi ini sampel. Ya anak-anak, anggap saja ini adalah hewan yang punya jumlah kromosom berjumlah 42. Gitu. Kalau diletakkan 46 nanti terlalu riweh ya, terlalu ribet, terlalu penuh ini selnya. Jadi ini contoh saja ya, ketika kalian bisa membayangkan ya kalau 4 ya kayak gini, berarti kalau 46 ya sama saja, cuma nanti berbeda di jumlah. Nah, gitu ya anak-anak. Kalian mau yang mana dulu nih, cewek dulu atau cowok dulu? Cewek, Bu. Oh iya, cewek dulu ya. Ya, kalau cowok pasti milihnya cewek. Iya, berarti kita bicara oogenesis. Kalau kita bicara cowok, berarti kita bicara spermatogenesis. Nah, jadi dari asal katanya saja. Nah, ya kalau kita mau bicara yang perempuan, nah berarti kan kemarin Ibu bilang bahwa
sebelum sebuah sel melakukan reproduksi, sebelum sebuah sel melakukan meiosis 1 dan meiosis 2, nah maka sel itu juga mitosis. Nah, kan itu kemarin Ibu bilang ya. Nah, kapan mereka akan melakukan meiosis? Setelah aktifnya hormon seks, salah satunya. Jadi kalau misalnya kemarin kan faktor apa sih yang mempengaruhi sel itu melakukan reproduksi atau meiosis? Beberapa buku membahasakannya demikian. Ya, salah satunya adalah aktifnya hormon seks pada suatu individu. Kayak gitu. Jadi itu triggernya. Maka kalian nggak akan lihat anak bayi menstruasi, enggak. Nah, kenapa? Padahal cikal bakal sel telurnya ada. Nah, karena hormon seksnya belum aktif. Nah, jadi begitu. Nah, maka ada germ cell ya. Germ cell inilah calon ya, sel-sel germinal yang nanti akan menjadi cikal bakal sel gamet. Apakah itu ovum atau sperma. Nah, jadi germ cell. Nah, cewek ada, cowok juga ada ya. Maka germ cell ini jumlah kromosomnya masih 2N. Jadi ini kromosom tubuh. Ya, ini kromosom tubuh masih bentuknya, cikal bakalnya. Nah, kemudian dia mitosis. Nah, kok jadi satu, Bu? Sebenarnya ada 2. Nah, tapi 2 ini akan melakukan proses yang sama gitu. Sama kayak kalian belajar glikolisis. Kan ada 2 nanti cabangnya. Ya, ada dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehid 3 fosfat. Ya kenapa yang disampelkan cuma 1? Ya, karena sama gitu. Jadi asumsinya kayak gitu ya. Karena apa? Mitosis itu kan konsepnya nanti akan jadi 2 sel ya yang punya sifat yang sama. Jadi ini disampelkan 1 saja gitu. Ya, sebagai informasi kan kalian tahun ini tidak akan menjalani UN ya. Tapi kalian akan menjalani ujian AKM namanya, Assessment Kompetensi Minimal kalau itu nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya dilihat-lihat AKM itu tidak menguji kemampuan mengingat pengetahuan enggak, tapi lebih menguji bagaimana daya nalar dan analisis kalian terhadap soal. Jadi soalnya nanti bisa saja bentuknya teks, wacana, informasi yang isinya informasi atau diagram, gambar, sketsa, kurva, grafik, dan seterusnya. Sepertinya sih pemerintah kita sedang mengarah ke standar yang diujikan oleh PISA. Jadi kalau kalian lihat PISA itu kan menguji standar tingkat pendidikan di suatu negara ya. Yang diuji adalah kemampuan numerikal, kemudian kemampuan kemampuan membaca ya. Ibu lupa bahasanya apa. Kemampuan membaca sama satu lagi bahasa kalau di PISA. Nah, tapi kita bahasa belum. Jadi mengarah ke sana, tidak lagi mengukur kemampuan kalian, tapi mengukur bagaimana kalian menganalisis sesuatu. Nah, termasuk bisa jadi nanti soalnya bentuknya gambar gitu. Ya, Ibu rasa itu akan sangat memudahkan sekali karena kalian tidak perlu menghafal. Gitu. Nah, maka sebenarnya Ibu udah membiasakan itu dari lama gitu. Ya, soal-soal kalian tuh nggak bentuknya hafalan. Ibu usahakan sekali tidak hafalan. Nah, jadi orang yang nggak suka biologi pun kalau nalarnya bagus bisa menjawab gitu kira-kira. Ya. Nah, maka nanti kan boleh tanya-tanya tentang AKM ya di akhir pembelajaran. Nah, jadi begitu. Jadi mitosis dulu dia. Ya, berarti ada satu lagi temannya di sini dari satu calon. Nah, germ cell kita juga banyak, nggak cuma satu, baik itu cewek maupun cowok. Jadi germ cellnya ada banyak, misalnya ada 300.000 misal ya. Nah, berarti ya kalikan aja satu sel tuh jadi 2. Nah, kalau orang matematis nanti keluarlah rumus kan kayak gitu. Nah, mitosis dia kayak biasa ya, berarti dia ada interface G1, SG2 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau pada perempuan ya, ini karena kita bahas perempuan, nah dia akan sama sih nanti ya, dia akan melanjut ke proses meiosis 1. Ya, jadi ketika germ cell ini bermitosis namanya berubah. Ya, namanya berubah kalau pada perempuan namanya oogonium. Kalian perlu lihat ini ya, Nak, diploid ini penting karena di ujian itu sering dipertanyakan. Kalau hasil dari mitosis udah pasti diploid. Kalau induknya diploid berarti hasilnya pasti diploid. Di artinya 2, berarti kromosomnya masih berpasangan, masih 2N.
Kayak gitu kan nggak ada yang berubah. 4, hasilnya juga 4. Nah, ini adalah sel yang bermitosis secara normal. Nah, kemudian dia mulai start ya. Mulai start meiosis 1. Maka namanya juga berubah. Namanya sudah menjadi sperma. Kalau pada perempuan berarti oosit primer. Lihat, masih diploid. Ya, masih diploid. Karena hasil dari meiosis 1 nanti hasilnya juga masih 2N. Jadi kan apa ya namanya ya, di sperma atau oosit primer ini belum ada pengurangan jumlah kromosom. Ya. Masih diploid. Kalian hitungnya jumlah ya, Nak, bukan bentuk. Jadi kalau misalnya di sini itu bentuknya masih apa namanya ya, bentuknya kromatid, maka di sini bentuknya sudah kromosom karena kromatidnya sudah mengganda. Kromatid yang mengganda atau kromatid sister namanya kan kromosom. Hitungannya jumlah ya, Nak, bukan bentuk. Jadi jangan tertipu dengan gambar yang oh di sini 4, di sini nih lengannya udah mengganda ya jadinya 8. Tidak. Ini hitungannya tetap 1 walaupun secara kesatuan ya, secara satuan namanya kromosom. Berarti ini 4 kromatid, ini 4 kromosom. Kayak gitu. Nah, kalau pada perempuan di sini yang unik, nah, jadi sejak bayi itu dikandung oleh ibunya, ya, dia sudah punya germ cell. Kan kalau kalian belajar reproduksi, zigot membelah jadi 2, jadi 4, 8, dan seterusnya. Nah, ketika jumlahnya ada ribuan sel, itu kan mereka bagi tugas. Kau jadi hidung ya, kau jadi anus, kau jadi mulut, dan seterusnya. Dan ada yang khusus nanti akan menjadi germ cell yang nanti menjadi cikal bakal dari sel gamet. Nah, kayak gitu. Nah, maka bagian yang akan menjadi oogonium pada perempuan ini, nah, itu akan apa namanya? Akan melakukan proses sampai meiosis 1 saja. Jadi perempuan itu bayi perempuan sebelum dilahirkan dia sudah punya sekitar, kalau dari literatur yang Ibu baca, nanti boleh update ya. Dia punya sekitar 300.000 oosit primer. Gitu. Jadi sampai sesaat sebelum dilahirkan, bayi perempuan itu sudah punya bentuknya oosit primer. Nah, kayak gitu. Jadi dia sudah menyelesaikan proses meiosis 1. Ya, sudah menyelesaikan meiosis 1. Nah, maka menunggu. Jadi setelah lahir bayi perempuan itu sampai sebelum balik, nah dia sudah punya sekitar 300.000 oosit primer. Ya, nanti akan berbeda dengan laki-laki. Nah, kalian nanti akan dapat konsep kenapa perempuan menopause, kenapa laki-laki tidak pernah mengalami menopause. Nah, begitu. Ketika jadi dia sudah selesai sampai oosit primer, ya berarti kan hasilnya begini ya. Nah, hasilnya begini. Nah, hasil dari oosit primer ini, nah berarti kan akan jadi 2 sel. Ya, akan jadi 2 sel. Dulu kan meiosis 1 itu dari 1 jadi 2 sel. Gitu ya, dari 1 sel menjadi 2 sel. Nah, ini harus disampelkan dua-duanya. Kenapa? Karena hasilnya berbeda. Nah, jadi kalau pada perempuan kan akan ada 1 sel fungsional nantinya. Yang 1 sel itu namanya adalah badan polar nanti ya, badan polar. Jadi kecil, kayak ngebagi sitoplasmanya nggak sama. Jadi memang begitu secara konsepnya. Yang satu gede, normal, inilah yang nanti akan menjadi sel ovum, dan inilah yang nanti hanya menemani saja, walaupun nanti ada fungsi khususnya. Ya, ini badan polar. Jadi ini adalah hasil dari meiosis pertama. Oke, kalau dilihat-lihat sudah berapa N ini? Sudah berapa N? Sama nggak ini dengan spermatosit primer hasilnya? Beda, Bu. Beda ya, beda. Berarti ini adalah spermatosit hasilnya dari spermatosit primer. Ya, namanya adalah spermatosit sekunder. Ini kan lanjutannya sebenarnya. Namanya adalah spermatosit sekunder. Nah, jadi kesimpulannya adalah hasil dari meiosis 1 itu sudah N.
Kenapa sudah N? Ya lihat sudah setengah dari induknya. Induknya yang mana? Yang ini. Ya, sudah 2 biji, tinggal 2 biji. Nah, yang ini juga bawa 2. Cuma bedanya ini nggak kebagian sitoplasma yang sama aja. Jadi sitoplasma dia terlalu sedikit, makanya selnya kecil. Gitu. Ya, kemudian ini kan nunggu ya. Nunggu sampai aktifnya hormon seks. Ya kalau dia haidnya umur 13 tahun ya berarti 13 tahun lah sel ini harus menunggu. Ya, spermatosit sekunder ini harus menunggu. Nah, kemudian setelah aktifnya hormon seks, maka dia lanjut ya. Si oosit sekunder ini lanjut karena kita bahas cewek ya. Oosit sekunder ini melanjutkan meiosis yang kedua, second mitotic division. Nah, jadi syaratnya apa biar meiosis 2 ini terjadi? Syaratnya harus aktifnya hormon seks. Kalau kita simpulkan berarti pada perempuan ini bertahap ya. Bertahap sampai dia dilahirkan dia sudah punya spermatosit primer ya. Kemudian kapan spermatosit primer itu akan melanjutkan ke meiosis 2? Nah, kalau hormon seksnya sudah aktif. Nah, jadi kan kalau dia lanjutkan ke meiosis 2 ya udah ini tinggal bagi 2 kan? Hasilnya tinggal bagi 2. Hasil dari meiosis yang kedua, nah lihat dia sudah bentuknya N. Sama sih sebenarnya. Ini hasil kalau ditanya hasil meiosis 1 jumlah kromosomnya berapa? N. Kalau manusia punya 46, berarti hasil meiosis 1 jumlahnya adalah 23 buah kromosom. Nah, hasil dari meiosis 2, nah N juga. Nah, mungkin kalian bingung, loh Bu, kalau dalam matematika kan kalau N per 2 berarti kan sama dengan setengah N. Gitu ya kalau matematika. Nah, balik lagi nak, yang dilihat adalah jumlah, bukan satuan. Ya. Di sini bentuknya kromosom. Di sini bentuknya kromatid. Kan konsepnya begitu kemarin. Kalau meiosis 1, metafase 1, dia ngebagi kromosom homolog. Makanya satu ada gede, satu ada kecil. Di sini yang gede, di sini yang kecil. Jadi kebagi menjadi 2 buah sel yang punya kromosom jumlahnya N. Nah, kalau hasil meiosis 2 akan terbagi menjadi 2 buah sel dari 1 ya. Dari 1 berarti jadi 2. Ya, makanya ini 4. Nah, akan kebagi menjadi 2 buah sel yang jumlah kromosomnya adalah 2 kromatid gitu. Nah, jadi kalian tetap hitung jumlah ya. Nah, ini yang sering salah konsep. N bagi 2 kan setengah N, tidak ya, jumlahnya. Yang ini kromosom, yang ini kromatid. Ini tetap juga. Nah, jadi si badan polar pertama ini juga tetap melakukan meiosis yang kedua. Ya karena dia kecil nanti anakannya juga kecil. Nah, maka kita sudah punya ootit namanya, ya ootit yang ukurannya lebih gede daripada badan polar yang kedua. Jadi ini badan polar pertama, ini badan polar yang kedua. Ini tetap mendampingi ya nak. Kalau di buku-buku SMA nanti disebut mereka akan mengalami degenerasi. Sebenarnya enggak, ya sebenarnya enggak. Dan ya, yang uniknya adalah kalau di kelas 2 itu kan kalian belajar ini ya, belajar bagaimana sel telur itu meluruh, ya meluruh dari ovarium, ya ditangkap sama tuba falopi. Masih kebayang nggak sih itu? Ya ditangkap sama tuba falopi. Jadi sebenarnya konsep ovulasi, ya proses pematangan itu adalah ketika spermatosit sekunder, ketika oosit sekunder itu keluar dari ovarium. Jadi yang keluar dari ovarium nak, itu yang ini, 2 biji ini temannya ini dampingi. Nah, kapan dia menyelesaikan meiosis yang kedua? Kalau ada sperma yang datang. Maka ketika seorang perempuan menstruasi, yang dia buang itu bukan ovum. Karena meiosis 2 nggak akan pernah selesai, ya, kalau tidak ada sperma yang datang. Maka apa faktor kedua pada perempuan yang bisa menyelesaikan proses meiosis ya selain hormon seks adalah kehadiran sperma. Maka bagi kita yang belum menikah berarti
yang kita buang, yang kita ovulasikan setiap bulannya adalah oosit sekunder, bukan ovum. Maka konsep ovulasi adalah keluarnya ovum dari ovarium, itu keliru. Karena yang keluar adalah sebenarnya adalah oosit primer, oosit sekunder. Kapan oosit sekunder ini menyelesaikan meiosis yang kedua? Kalau ada sperma yang datang. Kalau nggak ada, ya udah dia meluruh. Kan kemungkinannya dua. Ya, nanti ditangkap oleh tuba, kan dia nunggu tuh ya. Nunggu sambil jalan nunggu. Mana tahu ada sperma yang masuk. Ya kalau masih belum nikah ya nggak mungkin ya. Kalau anak baik-baik ya nggak mungkin. Nah, ada sperma yang masuk, maka akan meluruh. Kalau ada sperma yang masuk, maka meiosis 2 ini terjadi. Maka triggernya harus ada sperma. Ibu ulangi sekali lagi, harus ada sperma. Nah, baru ini selesai. Gitu. Katakanlah ini orang sudah menikah, ya berarti meiosis 2-nya selesai, ya. Kemudian yang ini tetap nemenin. Nah, waktu dia meluruh ke tuba, ini nggak degenerasi sebenarnya. Dia akan tetap nemenin. Ya, kalau kan belajar di kelas 2 kan, nanti cikal bakal bayi itu akan ada lapisan amnion, korion, itu yang akan jadi apa sih namanya, ketuban dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya nanti beberapa dari mereka akan menjadi ya bagian lain lah ya dari pembentukan sel apa namanya zigot. Ya. Nah kayak gitu. Jadi ini nggak meluruh, nggak mati sih sebenarnya, ada tugasnya kok dia. Ya. Nah, baru kalau orangnya sudah menikah berarti kan akan selesai meiosis 2-nya dan ketemu sperma baru jadi ovum kayak gitu. Nah, gitu ya, Nak. Nah, ini sesaat sebelum si sperma menyumbangkan kromosomnya. Jadi bentuknya ovum. Nanti si kromosomnya akan masuk ke sini. Jadi sperma itu hanya akan menyumbangkan kromosomnya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan, terutama kaum laki-laki yang tidak mengalami? Silakan. Ada? Oh, belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut ke yang cowok. Ya, jadi tidak ada perbedaan signifikan sih, cuma nanti yang bertahap tadi tidak terjadi di laki-laki. Nah, sama bayi laki-laki juga punya germ cell, kemudian germ cell-nya bermitosis, namanya berubah menjadi spermatogonium. Nah, kemudian apa namanya? Melakukan meiosis yang pertama ya, jadinya spermatosit primer. Ya, spermatosit primer, maka hasilnya nanti adalah spermatosit sekunder, ini dia. Ya, hasil dari meiosis yang pertama. Nah, bedanya di sini sih, Nak. Jadi kalau pada laki-laki selnya ini nggak kepisah gitu awalnya, nggak sampai telophase ya, nggak sampai sitokinesis nih, tetap bergabung seperti ini. Nah, ketika mereka nanti menyelesaikan meiosis 2, jadi kan ini namanya sudah spermatid ya, udah kayak gini ya, 1 jadi 2, 1 jadi 2, maka hasilnya 4. Itu khas sekali di meiosis, hasilnya akan 4 sel. Logikanya kenapa 4 ya, 2 kali membelah gitu. Nah, maka ketika sudah mengalami pematangan, namanya berubah menjadi spermatozoa, atau beberapa buku nanti menyebutkannya adalah sel sperma, sama saja ya. Differentiation and maturation. Jadi ada proses pematangan nanti di epididymis. Jadi laki-laki baru dia berubah menjadi sperma yang fungsional. Ya, semoga saja sperma ini tidak mengalami cacat ya, kayak yang kita bicarain kemarin. Jadi jumlahnya adalah haploid atau N. Ya, sama. Nah, bedanya di sini sedikit. Sama satu lagi, jadi bayi laki-laki itu ketika dilahirkan, dia bukan bawa spermatosit primer, nah dia bawa masih dalam bentuk spermatogonium. Nah, itu penyebab kenapa laki-laki itu tetap ini ya, tetap punya sel gamet walaupun usianya sudah 90 tahun, 100 tahun. Karena calonnya masih ada. Gitu ya. Nah, masih ada. Nah, ini kan bisa mitosis terus nih. Ini bisa mitosis terus. Jadi kalau perempuan kan akan habis. Dia kan sampai sini. Dan sel ini nggak akan bisa mitosis gitu. Dia hanya akan bisa melakukan meiosis. Meiosis yang kedua.
Nah, gitu. Nah, makanya 300.000 tadi atau 200.000, 200 sampai 300.000 tadi ya akan habis. Berarti perempuan sebenarnya bisa menghitung sih kapan dia akan menopause. Hitung saja kalau dia dapat menstruasi pertama di usia 15 tahun, 1 bulan sekali yang dibuang, ya kalau normal 1 bulan sekali, kecuali nanti bagi mereka yang teramat subur, inilah orang-orang yang nanti punya cikal bakal anak kembar ya. Jadi sekali matang dua. Berarti lebih cepat menopause-nya gitu. Jadi bisa dihitung sebenarnya. Dari kisaran 200 sampai 300.000 tadi bisa dihitung kapan kita akan mengalami menopause. Nah, kayak gitu. Nah, laki-laki dia bawanya spermatogonium. Jadi bayi laki-laki itu bawanya spermatogonium ketika lahir. Ya nggak ada masalah dong, dia bisa mitosis. Gitu. Ya sekali mimpi basah misalnya dia punya 200 juta sel sperma, nggak ada masalah, dia masih punya spermatogonium yang bisa bermitosis, 1 jadi 2, 2 4 dan seterusnya. Itu bedanya. Ya kalau kita bawa oosit primer, kalau laki-laki bawanya spermatogonium, maka nggak akan pernah habis. Gitu kira-kira. Ya ini kalau ini kan yang tadi Ibu bilang germ cell-nya itu sebenarnya mitosis dulu. Ya mitosis dulu jadi 2. Ya ini ya sama nanti prosesnya ya. Nah, ini perbedaannya di sini sedikit, dari 1 jadi 2. Nah, berarti kan akan jadi begini, ya, akan jadi banyak. Gitu. Ini sama saja sih. Nah, ini aja apa namanya? Realnya terjadi di mana? Biar kadang-kadang kan kita membayangkan hal abstrak ini agak susah ya. Ini kan kalau laki-laki itu proses ini kan terjadi di testis ya. Gini ya. Kan di sini kalau di laki-laki. Ya mudah-mudahan kalian bisa berpositif ya nengok gambar ini. Jadi nggak ada yang vulgar dengan gambar ini. Ya biasa aja. Kan di sini ya terjadinya. Nah inilah testis. Jadi testis itu berupa gulungan-gulungan tubulus ya. Tubulus seminiferus. Ini di dalam ini. Nah jadi tubulus ini tuh kalau diperbesar kira-kira tuh kayak gini. Nah, inilah tahapan dari spermatogonium. Katakan bayinya sudah lahir ya, spermatogonium, kemudian bermitosis jadi spermatosit primer, kemudian bermeiosis 1 jadi spermatosit sekunder, kemudian mematangkan diri jadi spermatid, matur sperm, dan seterusnya. Nah, ini terjadi di setiap tubulus seminiferus ini. Ini testis yang dibelah. Nah, jadi ngebayanginnya gitu ya. Baru nanti dimatangkan di sini ya, di epididymis. Kan berkelanjutan sih ini sebenarnya kalau secara saluran, kalau kalian lihat. Ini tampilan di bawah mikroskop. Ini satu lagi konsep juga, biasanya Ibu pernah lihat ini soal di SBMPTN. Jadi kan proses pematangan sperma ini agak sedikit unik ya dibandingkan dengan perempuan. Awalnya kan sebenarnya si sperma itu bentuknya bulat, ya tetap ya namanya sel berarti ada organel, ada Golgi, ada sentriol dan seterusnya. Nah, di tahap pematangan ternyata dia harus membuang si sitoplasmanya. Ya, membuang si sitoplasmanya dan kemudian mengumpulkan akrosomal vesikelnya di atas. Nah, inilah yang nanti akan menjadi semacam alat bor untuk melubangi pelindung dari ovum supaya dia bisa masuk. Kalau misalnya kalian lihat di pelajaran di kelas 2 kan itu sperma itu ketika ingin masuk dia harus melubangi dulu. Nah ini jadi akrosomal ini nanti terdiri dari organel apa? Nah ini adalah organel badan Golgi ya, yang nanti akan punya enzim untuk melubangi si pelindung dari ovum tadi. Jadi dia buang dulu ininya, sitoplasmanya, kemudian dia menyusun mitokondrianya di bagian leher. Nah ini penting sekali ya, karena mitokondria ini yang akan menyuplai energi nanti untuk sperma ini bisa berenang. Dari satu literatur tuh dibaca sperma butuh waktu 3 hari untuk nyampe ke sel telur. Jadi ini sumber energinya, ya residualnya ini nanti akan dibuang sampai dia mengalami pematangan seperti ini. Kayak gitu kira-kira.
Nah, kalau pada perempuan, nah ini tadi yang Ibu bilang, jadi kan kalau pada laki-laki mesinnya adalah testis, kalau pada perempuan kan mesinnya adalah ovarium. Nah, ini prosesnya dari dia ini kan germinal cell kan ini tadi yang kita bawa. Ini yang Ibu bilang tadi. Perempuan itu ngebawa oosit primer ya, yang sudah tidak bisa lagi bermitosis. Yang prosesnya akan berlanjut hanya ke meiosis 1 dan 2 gitu. Ini yang kita bawa sejak lahir. Nah, ini yang berkembang. Ini Ibu rasa kan udah belajar di kelas 2 ya. Nah, berkembang. Nah, kan lihat ini ada satu yang gede, ada satu yang kecil, namanya badan polar pertama. Nah, kemudian kalau misalnya ya lihat ya, yang meluruh adalah secondary oosit. Jadi bukan ovum. Nah, yang meluruh adalah secondary oosit. Jadi oosit sekunder. Nah, baru ditangkap oleh tuba ini. Kalau ada sperma, ya kalau ada sperma baru dia melanjut ke meiosis 2. Gitu, ya. Si oosit sekundernya jadi 2, inilah yang nanti akan jadi ovum. Nah, ini juga akan jadi 2, inilah badan polar yang kedua. Bertiga ini nanti akan jadi badan polar yang kedua. Nah, itu konsep yang sedikit harus dibenarkan karena banyak buku yang mengatakan ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum. Ya, yang keluar bukan ovum tapi oosit sekunder. Ini udah sih di kelas 2 ya. Kalau perbedaan mitosis sama meiosis, Ibu rasa kalian tuh nggak perlu hafal ya. Kayak tadi aja, kalau secara hasil aja udah beda. Kalau mitosis hasilnya pasti 2, jadi 1 induk. Kalau meiosis hasilnya pasti 4, karena 2 kali membelah. Nah, kemudian jenis kromosomnya kan juga beda ya. Kalau mitosis itu tetap 2N, meiosis itu pasti setengahnya, berarti N. Nah, kemudian kemarin kita ada cerita kromosom yang deket-deketan, ya, sampai terjadi crossing over, dan itu hanya terjadi pada meiosis, tidak terjadi pada mitosis. Jadi kromosom homolog tidak bersinapsis, ya, sinapsis itu berdekat-dekatan kayak kemarin. Ya, otomatis kalau dia berdekat-dekatan maka akan terjadi pindah silang. Kalau di sini tidak akan. Loh, orang nggak dekatan gimana pindah silang? Di sini 2 sel anakan, di sini 4 sel anakan, di sini jumlahnya sama, di sini setengah tentunya dari kromosom induk. Kemudian secara variasi ya, kandungan genetik sel-sel anakan identik, harus identik kalau nggak cacat. Gitu. Jadi kulit yang terkelupas harus terganti dengan kulit baru yang warnanya sama. Tai lalat itu bentuk mitosis yang salah ya, nah. Bentuk sel yang melakukan kesalahan pada saat bersiklus. Nah, sementara kalau meiosis memang diupayakan beragam. Ya, supaya kita bisa bedain dong anak pertama, anak kedua, nanti bingung kalau fotokopi. Ya, satu lagi adalah yang terpenting dari sini ya, nah, Ibu ingatkan kembali yang sering ditanya di soal adalah di metaphase. Ya. Jadi kalau metaphase mitosis, nah itu semuanya berjejer. Nah, ini kalau metaphase satu meiosis, dia tidak berjejer, tapi berpasangan dengan homolognya. Gitu. Nah, baru di metaphase 2, dia baru berjejer. Jadi kalau ditanya, apa persamaan metafase mitosis dengan meiosis? Kalau di metafase 1, ya, samanya apa? Jumlah kromosomnya. Ya, jumlah kromosomnya masih 4. Posisinya yang beda. Nah, apa yang menyamakan dengan meiosis yang kedua? Posisinya, jumlah kromosomnya berbeda. Jadi kebalik aja sih sebenarnya. Posisinya kan berjejer, tapi secara jumlah ini kan sudah 2. Ini masih 4. Nah, itu yang sering ditanya di soal. Kayak gitu. Satu lagi adalah keberagaman. Karena mau belajar Mendel nantinya, jadi keberagaman. Maka akan ada variasi, akan ada posibilitas-posibilitas di sini. Kalau kesusunnya begini kan paling mungkin kombinasinya adalah gini, ya biru-biru merah-merah. Tapi kalau nanti menyusunnya kayak gini, ya possibility-nya adalah biru merah dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah kita punya 46. Nah, dan dari 46 kita nggak tahu possibility tersusunnya kayak gimana. Ya bisa jadi bulan ini nyusunnya possibility yang pertama, bulan depan tersusunnya adalah possibility yang kedua.
Nah, inilah lagi-lagi bilang ya maha besarnya Tuhan itu menciptakan meiosis ya supaya anak kita nanti tidak beneran kopian dari ayahnya atau ibunya, tapi adalah kombinasi. Nah, dari sini lahirnya kombinasi tadi sebenarnya ya. Nah, itu keyword untuk belajar meiosis, crossing over, ya adanya kombinasi. Udah sih selesai. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Bu, mau nanya Bu, Ya silakan. Amri Bu. Jadi gini Bu, bicara tentang possibility tadi Bu, kan Bu. Terus kasusnya kalau untuk anak kembar itu gimana ya Bu ya? Oh iya, kembar yang Amri masuk dua-dua aja Ibu jelasin ya. Oke. Possibility untuk anak kembar. Nah, kembar ini kan ada yang identik, ada yang non identik ya. Kalau dia kembarnya identik, nah konsepnya adalah bayi kembar identik itu berasal dari dua buah satu sel sperma dan satu sel telur sebenarnya. Jadi secara pembuahan itu sama. Nah, kan harusnya jadinya zigot ya, satu sel. Nah, ketika jadi zigot, kan zigot itu membelah lagi, mitosis lagi. Satu jadi dua, dua, empat, delapan, dan seterusnya. Harusnya, ya kalau pada bayi normal, ketika jadi zigot, jadi dua, empat, itu nggak putus selnya. Jadi dia membentuk bola, embrio. Embrio itu kan bola ya, sel-sel yang membentuk kumpalan bola. Nah, pada bayi kembar identik, dia membelahnya sampai putus gitu. Bisa dibayangin ya, sampai putus dulu. Nah, setelah putus, betul-betul putus sitokinesis nih, jadi dua buah sel. Nah, baru masing-masing mitosis lagi gitu loh. Nah, yang satu mitosis lagi jadi embrio, yang satu juga jadi embrio baru. Jadi sebenarnya mereka berasal dari satu badan gitu. Maka ada nanti kalian nemuin kembar siam. Jadi kembar siam itu mau putus tapi nggak jadi. Makanya ada yang lengket, entah tangannya, entah kepalanya, entah jantungnya, kayak gitu. Nah, itu yang cacat, yang nggak jadi putus. Nah, berarti mereka sebenarnya adalah berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma. Lain cerita kalau bayinya tidak identik, kembar tapi cewek cowok, kembar tapi nggak mirip. Nah, itu terjadi dari possibility ini. Gitu. Jadi emaknya itu sekali ovulasi ya dia ngeluarin dua, kiri kanan matang. Kan kalau cewek itu sama sih, cowok juga punya dua testis kan, perempuan kan juga punya dua ovarium. Harusnya normalnya matangnya gantian, kalau bulan ini sebelah kanan, bulan depan sebelah kiri. Nah, si perempuan ini secara genetiknya mungkin, hormonalnya mungkin matangnya sekali dua gitu. Sekali dua berarti kan dari dua sel, otomatis bisa saja dia possibility yang pertama yang matang, yang kanan, yang kiri possibility yang kedua, dan juga dibuahi oleh dua buah sel sperma yang juga punya possibility berbeda. Makanya nggak mirip gitu. Itu ya nak. Nah, walaupun dia dari satu tubuh mama yang sama, ayah yang sama, tapi mereka terbentuk dari dua buah sel. Yang dua buah sel itu ketika bermeiosis ya akan punya possibility yang berbeda. Gitu kira-kira Amri. Berarti kalau kasusnya untuk kembar 3 gitu Bu, sama juga kan Bu? Ya, kembar tiganya kadang kan ada yang mirip kan, berarti kalau mirip identik berarti dia tetap dari satu. Nah, biasanya sih kalau kembar tiga itu nggak mirip, maksudnya nggak mirip tiga-tiganya sama. Nah, bisa jadi kan dua-dua matang, bahkan ada yang kembar 8 ya. Rekornya kan 8. Dua-dua matang. Nah, setelah matang yang satu mitosis lagi kayak tadi. Jadi lepas dulu dia. Nah, baru masing-masing jadi zigot baru gitu. Yang satu ya udah normal, makanya 3 gitu. Ya kalau misalnya yang satu juga bermitosis lagi lepas kayak tadi, ya berarti 4. Nah, gitu kira-kira. Maka kalau misalnya kembar 3, 4 dan seterusnya tuh biasanya nggak pernah 4-4-nya sama, 3-3-nya sama tuh enggak. Gitu kira-kira. Habis? Bu, saya mau nanya, Bu. Oh iya, terakhir ya. Oke, silakan. Gini, Bu.
Kalau misalnya ditinjau dari kembar 3 tadi, kalau di lapangannya itu saya sering ngelihat kembar 3 itu ada salah satu di antara kembarnya itu yang cacat. Itu apa ada pengaruh dari pada pembuahannya tuh gimana, Bu? Oke. Kalau cacat tadi sebenarnya kita nggak bisa generalkan, nah, karena kita harus mendata kalau itu ya. Setahu Ibu sih nggak ada, belum ada referensi yang Ibu baca biasanya cacat. Tapi mungkin di beberapa kasus iya. Nah, kok bisa cacat? Nah, berarti dalam hal perkembangan si zigot si janin itu. Nah, entah mungkin ibunya pernah jatuh, kebentur, lebih apa namanya, kena ke bagian kiri badannya. Nah, berarti bisa saja sel telur yang ada di bagian kirinya yang mengalami kerusakan gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi belum bisa kita generalkan kembar 3 itu biasanya cacat. Gitu. Yang sering terjadi adalah perkawinan sedara. Nah, perkawinan sedara itu biasanya punya bayi yang cacat, baik itu fisik maupun mental. Nah, itu Ibu yang sampai sekarang belum nemu kenapa bisa kayak gitu. Toh possibility-nya kan sama saja sebenarnya. Nah, ada apa? Nah, itu yang sampai sekarang Ibu belum nemu kenapa. Nah, kalau kalian penasaran nanti boleh baca-baca gitu ya kira-kira. Bu, Makasih, lanjut Bu. Bu menanya masalah AKM Bu. Oh iya, soal AKM ya nanti di pertemuan besok boleh kita lanjut ya. Nah ini sepintas saja untuk AKM gambarannya kira-kira gitu Amri. Jadi kalian tuh lebih nanti diarahkan ke menjawab soal-soal yang sifatnya analisis, critical thinkingnya, nggak lagi yang hafalan kayak gitu. Bukannya gini Bu, itu untuk kelas 11 aja Bu. Enggak, enggak. Jadi kalian juga sudah pakai AKM. Nanti boleh baca-baca ya lagi. Kalian nanti ujiannya pakai soal AKM supaya nanti waktu kalian UN yang digantikan dengan AKM ya kalau fix memang seperti itu kalian mulai terbiasa. Jadi guru-guru juga ini kalau ibu bilang sih lebih gampang ya, lebih gampang karena kan nggak perlu menghafal, hanya kalian belum biasa itu aja. Nah, maka perlu pembiasaan. Jadi nggak usah khawatir. Nah, AKM itu sangat mempermudah kok. Ya, sangat mempermudah. Karena guru-guru kemarin udah tahun lalu itu udah ikut simulasinya. Ya, ibu guru biologi tapi kebagian soal teks ekonomi, ya tentang perkembangan saham dan sebagainya ya, itu sebenarnya cuma butuh analisis. Jawabannya ada di wacana. Jadi kayak gitu. Kalian sudah mulai dengan soal AKM. Untuk pertanyaan lengkapnya besok boleh dilanjut ya. Oke? Iya Bu, makasih Bu. Oke. Iya, makasih anak-anak. Terima kasih yang sudah stay di sini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke. Thank you, Miss.